Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku, masyarakat Sumatera Utara yang saya cintai, agar tidak mudik, baik keluar dari Sumatera Utara maupun masuk ke Sumatera Utara. Ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, ini untuk kebaikan kita bersama. Di situasi seperti ini, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan video call, sosial media, atau teknologi lainnya. Tidak harus berkunjung ke rumah keluarga. Jadilah pahlawan untuk melindungi diri, keluarga, juga Sumatera Utara yang kita cintai ini. Saat ini Sumatera Utara sudah meningkatkan status dari siaga darurat bencana non-alam COVID-19 menjadi status tanggap darurat hingga tanggal 29 Mei 2020. Demi keselamatan, kesehatan warga Sumatera Utara, kita harus kompak memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga situasi segera kembali pulih dan kita terbebas dari bencana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, semoga pemirsa semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan walafiat. Kita semua tentu sangat berharap bahwa wabah COVID-19 yang saat ini sedang melanda Sumatera Utara dapat segera berakhir, sehingga kita dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala, dapat berkumpul bersama teman-teman, hangout, bepergian keluar daerah, nonton bioskop, membuka usaha, dan lain sebagainya. Harapan agar wabah COVID-19 ini segera berakhir akan semakin jauh dari kita bila kondisi wilayah kita saat ini masih ada sebagian dari kita yang tidak mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga diri dari penularan COVID-19. Orang-orang ini akan dapat tertular virus corona walaupun mungkin tidak sakit. Dan selanjutnya yang bersangkutan akan kembali menularkan kepada orang-orang lain di sekitarnya, yang diantaranya terdapat orang-orang yang rentan, gangguan imunitas, orang-orang tua dengan penyakit kronis, yang mana mereka memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah, sehingga COVID-19 dapat membahayakan jiwa mereka. Penyakit menular COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Cina berkembang pada Desember 2019, meluas ke seluruh penjuru dunia hingga ke Indonesia. Sampai di Indonesia 2 Maret 2020 ditemukan kasus pertama, selanjutnya sampai di Sumatera Utara pada pertengahan Maret 2020. Jadi sudah hampir 2 bulan kita di Sumatera Utara mengalami wabah COVID-19. Hingga hari ini masih tercatat
adanya peningkatan jumlah penderita COVID-19 positif yang baru. Dalam arti kata, saat ini kita masih ada proses penularan yang terjadi di antara kita. Sumber penularan itu sendiri adalah orang-orang yang membawa COVID-19 di tubuhnya, baik penderita COVID yang sedang sakit maupun orang-orang tanpa gejala yang ada di sekitar kita. Yang saya sebutkan seperti di atas, kita tidak tahu siapa aja di antara kita yang membawa virus corona. Bisa jadi saya, bisa jadi pemirsa di rumah, bisa juga teman-teman di sekitar kita. Untuk itu, bagaimana mencegah penularan corona di antara kita? Gunakanlah masker. Masker akan mencegah penyebaran droplet pada saat kita berbicara maupun batuk. Jadi masker wajib digunakan bagi orang sehat maupun orang yang sakit. Selanjutnya kita menjaga jarak di antara kita sekitar 2 meter. Cukuplah jarak 2 meter ini bagi kita untuk bercakap-cakap dan berkomunikasi. Kita terhindar dari paparan droplet yang bertebaran di depan kita. Droplet yang mengandung virus corona yang mengkontaminasi benda-benda di sekitar kita juga dapat menularkan COVID-19 ke tubuh kita. Seperti pegangan pintu, tombol ATM, pagar, handle angkutan umum, dan benda-benda lain yang biasa dipegang oleh orang banyak. Namun perlu diketahui bahwa virus corona ini larut dan rusak dengan sabun. Untuk itu, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir pada saat selesai beraktivitas dapat menghindarkan kita dari infeksi virus corona ini. Selain menganjurkan upaya-upaya memutus rantai penularan COVID-19, Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, meminta kepada seluruh lapisan masyarakat Sumatera Utara untuk melaksanakan gerakan serentak doa bersama menghadapi wabah COVID-19. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada besok siang, hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, pukul 12.30 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat. Doa dilaksanakan di tempat masing-masing dan sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Demi menjaga kekhusyuan doa, pada saat pelaksanaan doa bersama, kami menghimbau warga masyarakat untuk tidak melaksanakan aktivitas di jalan sementara waktu antara pukul 12.30 sampai dengan 13.00. Berikut ini akan kami sampaikan perkembangan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara yang berhasil direkap gugus tugas setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Sumatera Utara yang saya cintai, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan langkah serius dan melibatkan banyak pihak untuk menghadapi pandemi COVID-19. Alhamdulillah, di tengah kondisi ini, kami merasa bersyukur banyak orang-orang baik yang dengan tulus ikhlas menolong masyarakat Sumatera Utara. Menjadi relawan luar biasa dan tanpa pamrih. Inilah semangat kebersamaan kita yang diajarkan agama kita, budaya kita. Teruslah saling menguatkan, tetap jalankan protokol kesehatan. Semoga Allah merahmati usaha kita dan pandemi ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa.
Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali. Perkembangan terakhir yang berhasil direkap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2020 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat adalah sebagai berikut. Pasien dalam pengawasan yang dirawat di rumah sakit sebanyak 162 orang. Penderita dengan PCR positif hari ini mencapai 200 kasus. Penderita meninggal dunia sebanyak 24 orang dan penderita COVID yang sembuh meningkat menjadi 53 orang. Dari penderita-penderita yang dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID Sumatera Utara, Rumah Sakit GL Tobing saat ini merawat 11 orang pasien, 6 diantaranya COVID positif. Rumah Sakit Marta Friska merawat 40 pasien dengan 13 orang diantaranya COVID positif. Dan Rumah Sakit Haji Adam Malik merawat 15 pasien penderita dengan 5 orang diantaranya COVID positif. Kita sangat prihatin sekali hari ini telah menembus angka penderita COVID menjadi 200 orang. Untuk itu kami tidak segan-segan mengajak warga masyarakat Sumatera Utara untuk tetap melanjutkan protokol COVID-19. Antara lain, wajib menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, selalu menjaga jarak 2 meter di antara sesama kita, serta menghindari keramaian atau perkumpulan orang banyak. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada warga masyarakat yang telah mendonasikan barang maupun alat kesehatan dan uangnya kepada gugus tugas. Bagi warga masyarakat yang akan mendonasikan barang maupun alat kesehatan dapat diserah terimakan di posko gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan bagi warga masyarakat yang akan mendonasikan uangnya dapat ditransfer ke Sumut Peduli COVID-19, Bank Sumut nomor rekening 100 01 02 73 kali 74 kali. Marilah pemirsa kita bersama-sama membantu pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam memutus rantai penularan COVID-19 untuk mencegah warganya tertular COVID-19. Menjaga warga tetap sehat tanpa corona. Kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang menderita COVID agar dapat diberikan kesembuhan seperti sedia kala, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan perlindungan, kesehatan dan keselamatan kepada kita semua dalam menghadapi COVID-19 di Sumatera Utara ini. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Wabah virus corona bisa kita hindari bila mereka yang terkena penyakit ini melakukan isolasi diri. Tidak semua pasien corona harus dirawat di rumah sakit. Mereka yang tidak termasuk kelompok rentan cukup melakukan isolasi diri di rumah. Protokol isolasi diri sendiri dalam penanganan COVID-19. Mengapa orang yang diduga tertular COVID-19 diisolasi setidaknya 14 hari? Gejala COVID-19 biasanya muncul dalam rentang 1-14 hari berupa batuk, demam, atau sesak nafas. Dalam selang waktu itu, kondisi orang diduga terinfeksi COVID-19 diisolasi dan dipantau di rumah sakit, rumah, atau tempat lain. Untuk memastikan infeksi, akan dilakukan tes beberapa kali. Apabila Anda bukan kelompok rentan seperti lansia atau memiliki penyakit kronis lain seperti diabetes, jantung, kanker, penyakit paru kronik, AIDS, penyakit autoimun, dan sejenisnya, maka Anda dapat secara sukarela atau berdasarkan rekomendasi petugas kesehatan melakukan isolasi mandiri. Apakah isolasi mandiri itu?
Isolasi mandiri adalah upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan berdiam diri di rumah sambil memantau kondisi diri kita, seraya tetap menjaga jarak aman dari orang sekitar atau keluarga. Siapa yang perlu melakukan isolasi mandiri? Siapapun yang memiliki gejala sakit seperti demam, batuk atau pilek, nyeri tenggorokan, atau gejala penyakit pernafasan lainnya, atau termasuk dalam kelompok orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang yang pernah berkontak erat dengan pasien positif COVID-19 dan atau orang dengan riwayat perjalanan dari negara atau transmisi lokal COVID-19. Berapa lama waktu isolasi diri? Setidaknya selama 14 hari sampai hasil pemeriksaan sampel di laboratorium diketahui. Apa yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri? Tinggal di rumah dan jangan keluar, kecuali untuk mencari pertolongan medis. Sebisa mungkin, gunakan kamar terpisah dan selalu jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Selalu gunakan masker selama masa isolasi diri. Ganti masker secara rutin apabila basah atau kotor. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala seperti batuk atau kesulitan bernafas. Hindari berbagi peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, dan gelas, perlengkapan mandi seperti handuk atau sikat gigi, dan juga benda berbahan kain, misalnya pakaian atau selimut. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti makan makanan bergizi, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta melakukan etika batuk dan bersin. Upayakan berada di ruang terbuka dan berjemur sinar matahari setiap pagi. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, terutama untuk area atau permukaan yang sering tersentuh tangan. Hubungi segera fasilitas layanan kesehatan bila sakit memburuk, seperti mengalami sesak nafas. Apa yang tidak boleh dilakukan saat isolasi mandiri? Tidak boleh keluar rumah, termasuk untuk bekerja, apalagi ke ruang publik. Bila sangat terpaksa harus keluar, gunakan masker dan hindari transportasi publik atau tempat ramai. Tidak boleh berbagi alat makan, mandi, dan pakaian bersama anggota keluarga lainnya. Cuci peralatan makan dan pakaian secara mandiri, terpisah dari anggota keluarga lain. Bila harus berbagi kamar mandi atau mesin cuci pakaian, maka bersihkan dengan desinfektan setelah dipakai. Bagaimana menjaga pertahanan tubuh selama masa isolasi mandiri? Tetap terapkan pola hidup sehat, antara lain dengan makan makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan, dan hindari merokok atau minum alkohol. Isolasi mandiri bukanlah sesuatu yang sulit, namun membutuhkan komitmen baik dari diri sendiri maupun keluarga dan orang terdekat. Orang yang menjalani isolasi dapat mengalami kesepian, kekhawatiran, dan ketidaknyamanan saat mengalami gejala sakit. Maka mereka perlu dibantu, didukung, dan diberi semangat. Mari saling berempati, perkuat solidaritas, dan bersama kita melawan corona.